Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Imam Al-Haddad. Wa qala lan dawuh sapa Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu. Musyahadatul mu'sirina. Musyahadatul mu'sirina utawi ningali pira-pira wong kang milih. Utawi ningali pira-pira wong kang milih. Lid dunya maring dunya. Lid dunya maring dunya iku tamhu ngapus apa musyahadah. Iku tamhu ngapus apa musyahadah. Hubbal akhirati ing cinta akhirat. Hubbal akhirati ing cinta akhirat. Minal qalbi saking ati. Hubbal akhirati ing cinta akhirat minal qalbi saking ati. Minal qalbi saking ati fa kaifa moko iku kaya apa. Fa kaifa moko iku kaya apa. Fa kaifa moko iku kaya apa. Bil mujalasati kelawan lungguh. Bil mujalasati kelawan lungguh wal mukhalatati lan nyampur. Wal mukhalatati lan nyampur. Al-Imam Al-Haddad dalam hikmah yang sekarang ini menyampaikan musyahadatul mu'sirina lid dunya, memandang, melihat orang-orang yang cinta, yang memilih, yang suka terhadap dunia, itu saja tamhu hubbal akhirah, bisa membuat cinta dunia, bisa membuat cinta akhirat, bisa membuat cinta akhirat di dalam hati itu terhapus, terkikis. Jadi melihat, memandang orang yang cinta, yang suka, yang memilih kehidupan dunia, itu saja bisa membuat cinta akhirat di dalam hati terkikis. Tamhu hubbal akhirati minal qalbi, bisa membuat terhapusnya rasa cinta terhadap akhirat di dalam hati. Wa kaifa bil mujalasati, maka bagaimana kemudian bil mujalasati bila bergaul. Maka bagaimana kemudian bila bergaul wal mukhalatati dan kemudian duduk bersama, bercampur baur, bergaul bersama dengan orang-orang yang suka dunia itu. Contohnya mudah saja gitu ya. Kita misalnya ya, yang mungkin para santri sering gitu kan, kita yang para santri kemudian suka membaca Al-Quran, beribadah, menolong orang gitu ya, berbakti kepada orang tua, menolong orang, membantu orang misalnya. Nah kemudian ketika melihat orang itu kaya misalnya, melihat ada orang yang kaya, dia seorang bisnismen, CEO, sukses di ABCDE gitu. Nah dengan hartanya yang banyak itu tadi, melihatnya saja itu akhirnya membuat kita akhirnya ingin untuk kaya juga gitu kan, ingin untuk banyak harta juga, banyak dunia juga. Oke, nah banyak dunia itu, banyak harta itu tidak salah, seperti yang dijelaskan di sebelumnya itu. Yang salah itu adalah ketika dunia itu tadi, kekayaan kita itu tadi, harta kita itu tadi justru menjadikan kita lupa atau berpaling daripada akhirat, daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang salah. Karena sibuk ngurusi pekerjaan, akhirnya tidak sampai tidak sholat Jumat, menghilangkan kewajiban-kewajiban kita. Saking inginnya pada dunia sampai kemudian meninggalkan rezeki yang halal. Semua hal-hal yang haram di jalur yang haram tadi semuanya dilalui semua. Gitu. Padahal justru rezeki yang halal itu termasuk hak daripada anak dan istri. Begitu.
Fakaifa bil mujalasah wal mukhalatah. Kalau memandangnya saja itu seperti itu, bagaimana kemudian ketika kita masuk ke dalamnya, berkumpul dengan para orang-orang yang cinta dunia, pasti pembahasannya dunia saja. Pembahasannya itu bagaimana kemudian mendapatkan laba-laba dan laba begitu. Ya gampangannya seperti sekarang ya, para raksasa di dunia itu. Gitu kan. Misalnya ya. Misalnya orang itu punya produksi senjata. Orang itu dia pandai besi. Pandai besi itu dia kan pekerjaannya kan bikin pisau, misalnya. Bikin samurai, gitu ya. Bikin pedang, kapak dan lain-lain itu. Kalau dunia damai, kalau dunia itu damai, orang yang beli pisau, beli pedang, samurai, celurit gitu ya. Itu hanya untuk atau arit itu ya. Itu hanya untuk kebutuhan keseharian saja begitu. Celurit atau arit ya hanya untuk apa itu ngarit apa bahasanya dia membersihkan rumput-rumput gitu. Kemudian pisau ya hanya untuk kebutuhan dapur gitu. Hanya begitu saja. Nah, tidak akan bisa untung. Nah, tapi kemudian karena orang itu ingin dapat uang banyak, untung banyak, akhirnya dunia sengaja tidak dibuat damai. Sengaja dibuat konflik, dibuat pecah perang saudara. Gitu. Dengan perang saudara itu tadi pecah, akhirnya pandai besi tadi itu tadi melonjak. Keinginan untuk beli, keinginan orang-orang untuk punya senjata, nah itu akhirnya melonjak, pesanannya banyak. Begitu. Akhirnya dia licik kan begitu kan, sengaja membuat orang itu bermusuhan, bertumpah darah, hanya agar dirinya dapat keuntungan melalui jual beli senjata tajam itu tadi. Begitu juga orang-orang yang jualan, mohon maaf gitu kan, misalnya sabu, narkoba gitu. Dia tidak peduli dengan orang yang kecanduan, dia akan rusak, dia akan mati bunuh diri kalau sampai dia sakau gitu kan ya, tidak dapat, dia sampai hutang-hutang untuk beli sabu, tak peduli. Asalkan sabunya laris gitu. Itu ketika kemudian orang itu orientasinya atau keinginannya itu hanya keuntungan dunia. Semua hal yang halal haram diterabas gitu ya. Tak peduli. Dan itu apalagi membuat hati itu cahayanya itu redup. Semakin cinta dunia gitu ya. Nadrul fusak wal agniya wal fujur yudfi'u nural qalb. Melihat orang-orang yang fasik, orang-orang yang cinta dunia, orang-orang yang fajir. Nah, itu semuanya membuat cahaya dalam hati itu padam. Wa qala lan dawu sapa Imam Al-Haddad. Wa qala lan dawu sapa Imam Al-Haddad, kafa cukup. Kafa cukup. Kafa cukup bi fuqdanir rogbati fil khairi. Kafa cukup opo bi fuqdanir rogbati. Opo bi fuqdanir rogbati kesepen saking rasa tenang, rasa seneng. Opo bi fuqdanir rogbati kesepen saking rasa seneng. Itu baknya zaidah, bukan huruf jar. Sama dengan dalam Al-Quran, wa kafa billahi syahida. Jadi memang fa'il dari kafa itu ada baknya. Bifukdani rogbati, opo bifukdani rogbati kesepen saking rasa seneng. Fil khairi ing dalam kebagusan. Fil khairi ing dalam kebagusan, apa nih musibatan musibai? Apa nih musibatan musibai? Wakafalan cukup, wakafalan cukup. Opo bidzulli kelawan ino fi talabid dunya ing dalam nuprih dunya. Opo bidzulli ino fi talabid dunya fi talabid dunya kelawan ing dalam nuprih dunya. Opo bidzulli ino fi talabid dunya ing dalam nuprih dunya. Apa ni ukubatan siksone.
Apa nih ukubatan siksone wa kafalan cukup opo bidulmi ngani yoyo. Wa kafalan cukup opo bidulmi kela opo bidulmi ngani yoyo. Opo bidulmi ngani yoyo. Baknya bukan huruf jar jadi tanpa kelawan. Opo bidulmi ngani yoyo. Hatfan apa nih rusae. Apa nih hatfan rusae. Li sahibihi maring wong kang zalim. Li sahibihi maring wong kang zalim. Wa kafa lan cukup bidambi opo dosa. Wa kafa lan cukup opo bidambi dosa. Apa ni aron celoe. Apa ni aron celoe lil mulimmi kedue wong kang ngalakoni lil mulimmi kedue wong kang ngalakoni bihi kelawan zambu bihi kelawan zambi bihi kelawan zambi cukup cukup sebagai sebuah musibah, yaitu hilangnya rasa senang terhadap kebaikan dalam diri seseorang. Jadi ketika ada orang, ketika kita dalam hati kita itu sudah hilang rasa untuk melakukan sebuah kebaikan, hilang sudah rasa untuk melaksanakan kebagusan kebaikan, maka itu sudah cukup untuk menjadi sebuah musibah bagi diri kita. Sudah cukup menjadi sebuah musibah bagi diri kita ketika sudah hilang rasa senang untuk melakukan kebaikan di dalam hati. Wa kafa bidzulli fi talabid dunya uqubatan. Nah, dan cukup dalam sebuah dan cukup pula menjadi sebuah siksa bagi kita rasa hina dalam mencari dunia. Artinya apa? Ketika kita mencari dunia sampai harus menjilat sana sini begitu ya. Sampai harus menjilat A, B, C bermuka dua begitu ya, tidak punya rasa malu. Kemudian menjilat A, menjilat B, tidak jujur, mengkhianati A, mengkhianati si B, bermuka dua dan lain-lain, itu sudah cukup menjadi apa? Siksa bagi kita. Terhina dalam mencari dunia itu sudah cukup menjadi siksa bagi kita. Wa kafa bidzulmi hatfan li sahibihi. Nah, dan cukup gitu ya. Wa kafa dan cukup bidzulmi hatfan li sahibihi. Cukup menjadi sebuah kerusakan bagi orang yang dolim, yaitu dia akan dianiaya besok di hari kiamat. Orang yang berlaku zalim, berbuat sebuah penganiayaan, cukuplah baginya sebuah aniaya juga. Nah, sebuah kezaliman itu akan dia rasakan kembali besok, tapi di hari kiamat balasannya. Wa kafa bidzambi aron lil mulimmi bihi. Cukup bagi orang yang berbuat dosa, dosa itu menjadi celah baginya. Maksudnya bagaimana? Ketika orang melakukan dosa, ketika ada seseorang yang melakukan dosa, maka dosa itu tadi cukuplah baginya menjadi celah dari dirinya. Artinya yaitu orang yang berbuat dosa itu dia kan tidak ketika orang itu berbuat dosa, maka orang itu akan mendapatkan sebuah keburukan begitu. Dia akan mendapatkan aib begitu. Aibnya apa? Yang melakukan dosa itu tadi. Orang yang berbuat dosa, maka dosa itu sudah menjadi aib bagi dirinya. Sudah menjadi sebuah keburukan bagi diri. Apalagi sampai orang lain tahu dengan keburukan itu tadi, dengan dosa itu tadi yang telah ia lakukan. Justru dia akan lebih terhina lagi. Jadi dosa itu sudah membuat diri kita hina. Jadi itu ya. Nah, jadi kita harus hati-hati begitu ya, karena
apa itu namanya, circle kita itu ya, orang-orang yang kita kumpuli, orang-orang yang kita gauli, itu yang akan menentukan hati kita, gitu, yang akan menentukan diri kita, yang akan membentuk bagaimana cara kita berpikir, gitu. Jadi circlemu menentukan hatimu. Makanya memilih memilih teman itu termasuk daripada cara dalam menuntut ilmu. Wajanib wala tashab hudita maniftatan dalam Manika itu. Jauhi orang-orang yang justru ketika engkau diberikan hidayah mereka menjadi fitnah. Begitu juga wa ashib zawil ma'ruf. Temanilah, bergaulah, kumpullah dengan orang-orang yang punya kebaikan, supaya juga terbawa dalam kebaikan. Gitu sih. Dalam taklim muta'allim itu anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Fa innal qarina bil muqarini yahtadi. Fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Jangan, bila ingin tahu seseorang, lihatlah temannya. Kepada siapa dia berteman. Wa qala landawu sapa Imam Al-Haddad. Wa qala landawu sapa Imam Al-Haddad, man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong iku taro kalamun ninggal sapa man. Iku taro kalamun ninggal sapa man al-hazma ing hazm. Hazm itu perkara kang pasti. Man utawi sapane wong iku taro kalamun ninggal sapa man al-hazma ing perkara kang pasti. Lil wahmi krana perkara kang ora pasti. Lil wahmi krana perkara kang nyipta atau ora pasti itu. Fahuwa maka utawi man iku ahmak wong kang kurang akale. Iku ahmak wong kang kurang akale. Iku ahmak wong kang kurang akale. Oman utawi sapane wong iku aqama lamun netepi sapa man ala syakki ing atase mamang ma'a imkanil masiri ing dalam samertane ngangi lumaku. Kok lumaku ya? Dadi. Astagfirullahaladzim. Iya. Ing dalam samertane ngangi dadi. Kalau lumaku itu pakai sin, masiri. Kalau pakai shot itu dadi. Ing dalam samertane ngangi dadi. Alal yaqini ing atase yakin, fahuwa maka utawi man iku akhraqu wong kang bodoh. Iku akhraqu wong kang bodoh. Man tarakal hazm lil wahmi. Barang siapa yang meninggalkan kepastian. Ini. Barang siapa yang meninggalkan kepastian hanya karena perkara yang tidak pasti. Nah, itu kita meninggalkan sebuah kepastian hanya karena demi suatu hal yang tidak pasti. Ya. Meninggalkan atau menolak orang yang cinta kepada Kinto hanya karena Kinto mencari atau ingin mendapatkan orang yang Kinto cintai. Man tarakal hazam lil wahmi fahuwa ahmak. Orang yang meninggalkan sebuah kepastian hanya karena perkara yang tidak pasti, fahuwa ahmak, maka itu adalah ahmak, orang yang kurang akalnya. Kok bisa? Artinya begini, kita meninggalkan urusan akhirat. Akhirat itu kan pasti, semua orang pasti akan mati. Setelah mati, orang itu pasti akan nanti masuk ke dalam alam kubur. Di alam kubur ditanyai, itu pasti semuanya itu. Nah, kita semua pasti mati, kita semua pasti masuk ke dalam kubur.
pasti kemudian dihisab, kemudian dimizan itu ya, kemudian dibangkitkan dihisab, dimizan itu ya, dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dihisab, dihitung amal baik buruknya, kemudian ditimbang, dimizan. Nah, kemudian setelah itu baru nanti dapat catatan amal, dapat timbangan amal. Nah, setelah itu baru disuruh ke Shiratal Mustaqim. Silakan lewat gitu ya. Kalau baik ya nanti jalannya mudah, kalau lumayan berat ya mungkin nanti dengan merangkak begitu ya, sampai merangkak atau bahkan sampai naudzubillah sampai terpleset itu. Kalau terpleset dari Shiratal Mustaqim ya nanti jatuhnya ke neraka kan begitu kan. Nah, naudzubillah itu semuanya pasti itu. Nah, itu semuanya pasti. Itu semuanya pasti. Nggak akan ada satupun yang tidak akan ada satu orang yang tidak begitu, ya. Tidak ada. Semua itu pasti. Jadi urusan akhirat itu pasti. Justru kita meninggalkan urusan yang pasti itu tadi hanya karena waham, sebuah perkara yang kita sangka baik tapi sebenarnya tidak. Begitu. Hanya karena suatu hal yang kita salah sangka. Apa itu? Ya dunia ini. Kita susah payah mencarinya itu ya. Kita berpikir kalau kita modalnya banyak, nanti untungnya juga banyak, ternyata ya tidak, bangkrutnya juga berpotensi gitu ya. Orang mencari dunia itu kan, orang berbisnis itu kan dua itu. Kalau dia tidak untung ya rugi kan begitu kan. Nah, kalau dia tidak untung ya rugi. Iya kalau untung begitu kan. Kalau rugi terus begitu ya. Nah, misalnya kita ambil modal di bank, kemudian setelah ambil modal di bank itu tadi, akhirnya kemudian digunakan untuk modal. Ternyata tidak balik gitu ya. Hutang di bank dapat, tidak dapat untung juga dapat gitu. Kan banyak itu akhirnya. Akhirnya bangkrut. Oke. Dua hal itu. Kalau tidak untung yang rugi kan begitu kan. Nah, iya untungnya saja belum pasti begitu kan. Yang pasti kalau tidak untung ya berarti rugi gitu. Nah, itu kan waham. Mendapatkan dunia itu waham, tidak pasti. Nah, kok kita meninggalkan akhirat hanya karena mencari urusan dunia yang fana, yang tidak pasti ini, tidak kekal, fau ahmak, maka dia orang yang bodoh. Waman aqama 'ala syak. Barang siapa orang yang dia justru berada pada dalam keraguan, padahal dia harusnya bisa untuk yakin, gitu ya. Fau akhraq, maka dia orang yang bodoh. Artinya dia ragu saja, ragu begitu. Dia memilih untuk selalu ragu, berada dalam keraguan. Padahal sejatinya dia bisa dia bisa beralih pada keyakinan. Sama halnya itu ya, prakteknya ya tadi itu di akhirat dan juga di dunia. Nah, dia mencari dunia itu hanya penuh keraguan gitu kan. Iya kalau rugi, iya kalau untung gitu. Iya kalau kemudian mulus sesuai dengan pikirannya. Iya kalau kemudian cuacanya mendukung sehingga dia bisa dapat untung banyak. Iya kalau kemudian orang yang lewat di lokasi dia berjualan itu banyak gitu. Iya kalau kemudian rasanya enak gitu. Banyak kalau-kalaunya gitu. Itu kan ragu semua. Begitu. Ini bukan ajakan untuk tidak kerja ya, tidak. Harus tetap kerja, tetap berusaha gitu. Tapi hanya untuk kecukupan saja, begitu maksudnya. Tidak kemudian di luar dari kata cukup. Kalau cukup, misalnya kita bekerja, kemudian ternyata satu bulan itu cukup dengan 3 juta misalnya, ya sudah begitu. Ya itu saja. Jangan kemudian cari lagi, sampai kemudian dunia itu membutakan kita. Sampai kemudian punya target harus satu bulan harus 30 juta misalnya. Nah, itu kan target yang kita buat sendiri begitu. Padahal sejatinya tidak 30 juta pun, meskipun 30 juta pun makan kita dia tetap satu piring kan begitu kan. Porsinya tetap segitu gitu kan. Tidak kemudian bertambah. Gitu kan. Meskipun orang yang miskin dengan orang yang kaya itu ya kenyangnya itu ya sama begitu. Tidak kemudian kalau kaya itu kenyangnya itu bisa sampai 1 hari 1 malam gitu, atau kenyangnya itu cuma 1 jam sehingga tiap jam harus makan lagi, tidak. Orang yang miskin kan juga begitu, orang fakir itu sama, itu porsi kenyangnya itu sama gitu.
Sebenarnya begitu. Lalu sebenarnya apa yang kita kejar? Seandainya haus pun gitu ya, itu ya solusinya semuanya ya minum gitu kan. Minumnya ya minum air gitu kan. Satu botol saja atau satu gelas saja diteguk itu sudah cukup begitu kan. Nggak kemudian kalau orang kaya minumnya harus 1 galon dalam satu kali ditegukan, itu kan tidak. Jadi sebenarnya apa yang kita cari kan? Oke, lanjut. Waqala lan dawuh sapa Imam Al-Haddad. Waqala lan dawuh sapa Imam Al-Haddad. Begitu juga pakaian ya. Nah, dompet begitu. Dompet yang karet dengan dompet kulit itu kan fungsinya sama saja gitu kan. Begitu juga tas, entah itu tas mereknya Gaki gitu ya. Yang tulisannya Gucci itu kan bacanya kan Gaki. Nah, entah tulisan mereknya Gaki itu atau merek-merek yang lain itu ya. Merek Zara atau yang lainnya itu kan sama saja fungsinya. Mau bagaimanapun tasnya itu ya. Sepatu juga begitu. Mau yang Nike, yang Adidas, ya semuanya saja. Gitu. Kalau sepatu boleh dibuat main bola, gitu kan. Fungsinya sama saja. Oke, lanjut. Waqala lan dawu sapa Imam Al-Haddad yang bagi prayuga. Nah, ini teguran Imam Al-Haddad ini untuk orang-orang yang berdakwah. Waqala lan dawu sapa Imam Al-Haddad yang bagi prayuga. Waqala lan dawu sapa Imam Al-Haddad yang bagi prayuga apa ayyadura yen to miter-miter. Apa ayyadura yen to miter-miter apa kalamul alimi kalame wong kang weruh, wong kang alim itu saja apa. Apa kalamul alimi itu mimnya sampean ganti mu. Apa kalamul alimi kalame wong alim. Billahi kelawan Allah. Billahi kelawan Allah. Ma'amatil muslimi ma'amatil mukminina ing dalam semertane wong awame pira-pira wong kang mukmin. Ing dalam semertane wong awame pira-pira wong kang mukmin. Ala salasati umurin ing atase telu pira-pira perkara. Ing atase telu pira-pira perkara al awwalu utawi kang kawitan. Al awwalu utawi perkara kang kawitan iku at-tadzkiru ngilingake. Iku at-tadzkiru ngilingake. Iku at-tadzkiru ngilingake bin ni'ami kelawan pira-pira nikmat. Mau motornya PCX ya, mau motornya NMAX, mau PCX 2026, 2025 semuanya sama fungsinya itu. Ya, gak harus cicilan motor itu ya, meskipun Beat ya sama, Jupiter ya sama. Wasani utawi kang kaping pindho ya. Wasani utawi kang kaping pindho iku ilzamut taati. Iku ilzamut taati netepi ketaatan. Wasani utawi perkara kang kaping pindho iku ilzamut taati netepi ketaatan. Wasalisu utawi perkara kang kaping telu iku ijtinabul maksiati. Iku ijtinabul maksiati ngadoi maksiat. Iku ijtinabul maksiati ngadoi maksiat. Iku ijtinabul maksiati ngadoi maksiat fa kullu alimin maka utawi saben-saben wong kang alim. Fa kullu alimin maka utawi saben-saben wong kang alim. Akhadha kang tumandang. Akhadha kang tumandang. Akhadha kang tumandang ini akhadha saudaranya apa saudaranya donna masuk golongannya af'alus sayrurah. Wahab ta'allam allati kasayyara aidan bihansib mubtadan wa khabara. Akhadha kang tumandang sapa alim iku yatakallamu. Akhadha kang tumandang sapa alim iku yatakallamu. Iku yatakallamu wicara
atau bicara ya, bicara bahasa Indonesianya bicara. Iku yatakallamu bicara sopo alim, wicara bicara sopo alim tahu ma'al ammati ing dalam semertane wong awam, ing dalam semertane wong awam, biwairi ma kelawan sakliyane perkara, biwairi ma kelawan sakliyane perkara yadkhulu kang mlebu, yadkhulu kang mlebu apa ma tahta hadhihi salasati, tahta hadhihi salasati ing dalam ngisore ikilah telu umur gitu. Bi ghairi ma kelawan sakliyane perkara ya dakhulu kang mlebu apa ma tahta hadhil salasati ing dalam ngisore ikilah telu perkara, telu umur. Fahuwa moko utawi alim iku fattanun wa kang akeh fitnahe, ya Allah alhamdulillah min dzalik. Iku fattanun wa kang akeh fitnahe, astagfirullahaladzim ya. Al-Imam Al-Haddad menyampaikan sebaiknya, jadi ini anjuran nih. Saya kalau menurut Bula ini bukan anjuran sejatinya, tapi ya sebuah kewajiban. Kewajiban kalau bahasanya beliau di sini adalah anjuran, yang bagi sebaiknya anjuran. Tapi kalau Bula pahami ini adalah kewajiban, sebuah kewajiban. Apa itu kewajibannya? Yaitu bagi orang yang alim sebaiknya dawuh-dawuh, ucapan-ucapan, petuah-petuah dari orang yang alim, orang yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang alim dengan hukum-hukum Allah. Ketika dawuhnya itu disampaikan ma'ammatil mu'minina, disampaikan, menyampaikan dawuh-dawuh kepada orang-orang awam dari golongan orang-orang mukmin. Nah, sebaiknya dawuhnya itu tadi tidak lepas dari 3 hal. Ayyaduru ala salah satu umurin, tidak lepas dari 3 hal. Apa itu? Al-awwalu, yang pertama adalah at-tadzkir bin ni'am, mengingatkan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa diberikan nikmat iman Islam, masih bernafas sampai hari ini, bisa sampai di bulan Ramadan lagi. Nah, dikehendaki untuk bisa bertaat, bisa bertaubat, bisa taat, bisa mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Itu termasuk at-tadzkir bin ni'am. Nah, kemudian wasani al-ilzamut ta'ah. Nah, kemudian perkara yang kedua yaitu ilzamut ta'ah, menyuruh gitu ya, untuk selalu berada dalam ketaatan, mengingatkan untuk selalu berada dalam ketaatan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga ijtinabul ma'siyati, menjauhi maksiat. Nah, harus selalu mengajak pada menjauhi maksiat. Bukan kemudian maksiat itu ditolerir itu ya, tidak apa-apa begitu, biarkan begitu. Bukan begitu ya. Bukan kemudian membiarkan orang-orang jatuh dalam kemaksiatan atas dasar rasa toleransi, tidak gitu. Orang dibiarkan begitu ya, bercampur baur laki-laki perempuan, alasannya toleransi, alasannya apa itu, nggak bisa semua langsung dihukumi halal haram gitu ya. Tidak begitu. Tidak begitu. Semuanya itu tidak begitu. Yang dimaksud kemudian rahmah begitu ya, atau dakwah bil hikmah gitu ya, atau basiroh ala basirotin itu tadi, dakwah dengan rahmat kasih sayang. Itu bukan kemudian membiarkan mereka jatuh dalam kemaksiatan, tidak. Justru apa? Jadi begini, termasuk daripada akhlak, daripada apa itu tata krama, akhlak, perilaku, watak baik daripada para ulama kita, para salafun sholih, itu adalah rifqi ala ta'i wal asi begitu. Ar-rifqu ala ta'i wal asi, atau ya begitu, yaitu kasih sayang, punya rasa kasih sayang baik kepada orang yang taat atau kepada orang yang bermaksiat. Artinya apa? Artinya punya kasih sayang kepada orang yang maksiat,
punya rasa kasih sayang kepada orang yang maksiat, itu bukan kemudian akhirnya kemaksiatan itu tadi difasilitasi, bukan begitu gitu ya. Karena tahu orang itu tadi suka minum minuman, akhirnya dia dibelikan homer gitu, disuruh minum, bukan begitu gitu ya. Nah, bukan seperti itu caranya. Tapi apa maksudnya rifku itu? Rifku itu, kasih sayang itu ya justru apa? Mengajak orang-orang yang bermaksiat itu tadi dikasih tahu secara baik-baik dengan bahasa yang lemah lembut. Nah, itu yang dimaksud dakwah bil hikmah. Nah, kasih sayang yang lembut, nah, diberitahu, diucapi atau dikasih petuah secara lemah lembut, nah, diajak kepada kebaikan. Justru ketika kemudian kita membiarkan orang itu terus bermaksiat, tidak mengajak dia pada kebaikan, pada tobat, justru hal itu adalah racun bagi dirinya begitu. Justru kita yang tega begitu. Itu bukan kasih sayang itu, tapi itu adalah tega. Tega mengapa? Tega membiarkan orang itu terjerumus dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Terjerumus dalam dosa yang bisa menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dia nanti masuk ke neraka. Itu bukan kasih sayang itu. Kasih sayang itu ya justru apa? Menghilangkan ego kita, meninggalkan ego kita, sehingga mau berani mengajak orang-orang yang bermaksiat itu tadi untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kembali kepada kebaikan, kembali menjemput hidayah. Seperti itu. Bukan kemudian justru karena mereka biasa minum, akhirnya kita fasilitasi, kita biarkan jarno gitu ya. Bukan begitu. Tapi ayo diajak. Nah, mungkin nanti caranya yang berbeda. Seandainya kemudian misalnya dia sehari minum gitu ya. Dia orangnya tukang minum homer. Tidak mungkin kita langsung bisa men-stop gitu ya, menghentikan dia minum homer, tidak mungkin bisa langsung. Tapi paling tidak kita ajak dia sholat begitu. Nah, ajak sholat saja dulu begitu. Dengan sholat itu tadi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu tadi, fa insyaallah ya, memang sudah salah satu dampak dari sholat adalah mencegah orang dari keburukan. Gitu. Orang kalau sudah sholat gitu ya, fa insyaallah nanti dia akan mendapatkan hidayah. Nah, sedikit demi sedikit dia meninggalkan khomer itu tadi, meninggalkan keburukan itu tadi. Itu sudah pasti begitu. Jadi orang yang sudah, misalnya orang yang tadinya suka minum khomer, dengan dia ikut majelis, ya, dengan dia ikut sholat, dengan dia ikut sholat berjamaah, gitu ya. Dengan kita kasih dia misalnya seperangkat alat sholat, gitu kan. Ya. Akhirnya nanti hatinya tergerak, begitu. Biasanya dia minum khomer. Akhirnya kita peduli, kita kasih dia sarung, kita kasih dia baju koko, baju takwa, baju kurung gitu. Kasih dia kopiah, akhirnya dia memakainya sholat. Nah, waktu setelah sholat, nah akhirnya dia tahu, oh ternyata sholat itu gak boleh mabuk. Akhirnya sedikit demi sedikit nanti meninggalkan khomer itu tadi. Insyaallah begitu. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala itu indah. Fa kullu alimin akhadha yatakallam an ammah bi ghairi ma yadkhulu tahta hadis salasah fa huwa fattan. Kok ada orang alim yang dia berada di podium, berada di mimbar begitu ya. Tapi tidak menyampaikan tiga hal ini. Apa yang dia sampaikan tidak berada dalam tiga hal ini, tidak keluar gitu ya. Keluar dari tiga hal ini, tidak berada dalam tiga hal ini, keluar atau lepas dari tiga hal ini, fahuwa fattan. Maka orang itu hanya orang yang menyebarkan fitnah. Maka orang itu adalah orang-orang yang menyebarkan fitnah, orang-orang yang banyak fitnahnya, banyak memberikan fitnah kepada umat. Misalnya apa? Misalnya kemudian yang diceritakan adalah bagaimana orang itu yang bermaksiat gitu ya. Orang yang bermaksiat itu bisa masuk surga hanya dengan satu kebaikan gitu. Padahal dia banyak kemaksiatannya gitu. Nah, itu bisa saja disalahpahami. Sehingga apa? Sehingga harus tetap kita sampaikan bahwa orang yang taat pun meskipun ketaatannya itu banyak juga bisa mati su'ul khotimah. Contohnya siapa? Barseso. Barseso itu dia bahkan sudah sampai menjadi wali. Orangnya taat beribadah, suka melakukan ketaatan, jauh dari kemaksiatan. Akhirnya dia kemudian menjadi seorang wali. Nah, tapi setan itu menggodanya. Bagaimana cara menggoda setan? Nah,
setan itu kan tahu ya, setan itu menggoda orang-orang yang sudah derajat tinggi seperti Barseso ini. Tidak mungkin langsung dengan ayo minum khamr, tidak mungkin. Tapi apa? Tapi kemudian setan itu tadi menjelma menjadi seseorang. Barseso ini kan orang yang rajin ibadah, rajin melakukan kebaikan semuanya, orang baik lah, orang soleh gitu. Pada waktu itu ya dia orang soleh sampai dia jadi wali. Kemudian datang orang asing. Orang asing ini tadi dia ibadahnya lebih kuat daripada Barseso ini. Kalau Barseso ini tadi misalnya di masjid itu bisa iktikaf selama 10 jam, misalnya ya 10 jam. Orang asing ini yang tidak dikenal oleh Barseso, yang baru ini, orang baru ini dia kuat sampai 11 sampai 12 jam dalam iktikaf. Terus seperti itu. Akhirnya Barseso ini tadi penasaran kan begitu kan, penasaran, bertanya, kok bisa jenengan itu kuat sekali iktikaf, apa rahasianya? Saya juga ingin seperti itu. Yang namanya orang baik itu kan pasti ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Dijawab oleh setan yang menjelma jadi orang tadi. Jawabannya apa? Saya bisa kuat iktikaf ini alasannya adalah minum khamr. Dari situ setan menggoda Barseso ini. Akhirnya Barseso dia minum khamr. Nah, karena apa? Tujuannya ingin kuat begitu dalam beribadah. Nah, ini ya. Nah, nanti itu ya. Nanti ingin boleh sampaikan lagi. Nah, ini. Akhirnya setelah dia minum khamr Barseso itu tadi, justru bukan kuat dalam ibadah yang dia dapatkan, tapi apa? Tapi misinya setan yang sukses begitu. Setelah Barseso minum khamr, dia mabuk. Setelah mabuk, akhirnya dia apa? Dia bermain wanita. Dia berzina setelah mabuk. Setelah berzina, karena orang-orang tahu, ada orang tahu melihat dia berzina. Nah, dan Barseso itu tidak ingin harga dirinya turun, yang dikenal orang baik, dikenal orang soleh. Tidak ingin harga dirinya itu atau reputasinya itu buruk, citranya itu buruk di mata orang. Sebab apa? Sebab ada orang yang tahu dia sudah melakukan perzinahan. Akhirnya orang itu dibunuh. Jadi yang asalnya orang baik, karena sekali melakukan kemaksiatan berupa minum khamr itu tadi, dia menjadi berzina, lalu dia membunuh orang. Sudah melanggar ketentuan Allah, melanggar hukum Allah sebanyak 3 kali ya. Minum khamr, lalu zina, lalu membunuh orang. Itu langsung itu. Tidak ada besok, itu tidak gitu. Langsung itu, habis minum khamr langsung. Kejadiannya terjadi begitu cepat gitu ya. Kalau bahasanya trennya itu kan begitu. Kejadian apa itu berlalu begitu cepat. Tiba-tiba saja sudah bunuh orang. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya dia su'ul khotimah kan begitu. Bayangkan. Orang yang awalnya mulanya beribadah bertahun-tahun hanya karena digoda oleh setan sekali, langsung su'ul khotimah. Nauzubillahi min dzalik. Apalagi kita gitu kan, yang ibadahnya aja masih naik turun gitu ya. Ramadannya saja rasanya itu sama dengan hari-hari biasa aja. Tidak terasa kalau Ramadan gitu ya. Ya pakun baik gitu ya. Tidak memperbanyak amal ibadah gitu ya. Tidak memperbanyak membaca Al-Quran gitu ya. Tuh, itu kan bahaya itu. Yang banyak hataman scroll medsos gitu ya. Banyak hataman pusreng gitu ya. Gitu. Hataman mythical glory gitu. Immortal gitu ya. Coba di uninstall dulu itu Mobile Legends-nya. Di uninstall dulu TikTok-nya itu ya. Dan lain-lain itu. Oke. Itu. Nah, artinya begitu. Jadi orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus menyampaikan 3 hal ini ketika dia menyampaikan di hadapan orang-orang umum, di hadapan orang-orang awam dari para orang mukmin, yaitu mengingatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian selalu mengajak untuk senantiasa berada dalam ketaatan, melaksanakan ketaatan, kemudian yang terakhir meninggalkan kemaksiatan. Begitu. Jangan kemudian orang-orang itu diceritai dengan hal-hal yang membuat mereka gak apa-apa, yang penting berbuat baik nanti bisa masuk surga gitu ya. Kasih makan anjing saja bisa masuk surga begitu ya. Apalagi saya yang bisa sholat 5 waktu. Nah, bukan itu yang dicari, bukan justru itu yang harus disampaikan.
Kalau itu artinya nanti orang-orang itu meremehkan syariat Allah. Kalau sudah meremehkan itu, wah itu jauh itu. Nanti ada itu di belakang itu. Nanti ada. Insya Allah nanti malam lah itu ya. Kemudian terakhir apa? Segala hal, segala perbuatan maksiat. Segala perbuatan maksiat, apapun niatnya, itu tetap maksiat. Meskipun niatnya itu baik. Gitu ya. Niat tidak bisa merubah hal yang kemaksiatan menjadi boleh atau menjadi baik, menjadi halal, tidak bisa. Nah, disampaikan itu ya. Wa niyatun wal qawlu summal amalu bi ghairi wifqi sunnatin la tuqbalu. Niat apapun begitu ya. Amal apapun, ucapan apapun yang itu tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa diterima. Ya. Begitu juga itu tadi, niat itu tadi. Meskipun sampean minum khamr gitu ya. Sampean misalnya minum khamr tapi bismillah dulu gitu ya. Bismillah biar dapat barokah itu. Itu haram loh hukumnya ya. Baca basmalah untuk minum khamr atau baca basmalah untuk melakukan kemaksiatan itu haram hukumnya, itu enggak boleh. Minum khamr biar dapat barokah ini baca bismillah dulu, tidak boleh dia. Begitu juga kemudian sampean misalnya, sampean misalnya gitu ya, misalnya punya kemudian katakanlah apa bahasanya sekarang itu ya, astagfirullahaladzim kok lupa saya ya, crush gitu ya, sampean sekarang punya crush itu, kalau tulisannya itu di TikTok itu crush itu, punya crush itu kan bacanya crush. Nah, punya crush itu ya, atau crush itu kalau bahasanya di TikTok tulisannya itu. Nah, supaya apa? Alasannya biar semakin semangat dalam beribadah itu ya. Nah, semakin semangat dalam mencari ilmu karena punya couple itu ya, couple dalam melakukan kebaikan, punya couple dalam menuntut ilmu gitu. Nah, tapi statusnya dia tidak halal gitu. Tidak berada dalam pernikahan. Itu justru tidak bernilai baik. Justru itu akan menjadi fitnah dan karena itu berupa kemaksiatan. Jadi nggak ada gitu ya. Bahasanya punya pacar tapi biar tambah semangat ibadah itu, biar tambah semangat belajarnya itu nggak ada itu. Itu bullshit semua itu. Ya. Wa qala rahmatun tatlubuka wa rahmatun tatlubuha wallahu ta'ala nanggung sih, tapi gak apa-apa nanti malam. Jadi semuanya itu tipu daya setan, hati-hati. Setan itu cerdas sekali, pintar sekali. Tidak bisa dibujuk, ditipu dengan satu cara. Dia masih punya berjuta-juta cara gitu ya. Cara yang tidak terbatas itu untuk menyesatkan kita. Syekh Abdul Qadir saja itu dia digoda dengan setan itu. Ketika Syekh Abdul Qadir itu sholat itu ya di sepertiga malam bermunajat sebagaimana biasanya itu. Di manaqib bab 4 itu kan ada itu. Kemudian ada dukhon itu kan. Ada cahaya ada asap, ada dukhon itu ada asap. Kemudian asap itu berkata, ana rabbuka wa qad abahtu lakal muharramat. Aku Tuhanmu wahai Abdul Qadir, aku Tuhanmu dan aku bolehkan kepadamu segala hal yang telah aku haramkan. Mengapa? Karena engkau sudah jadi kekasihku begitu. Bahasanya setan itu kan begitu. Karena engkau sudah jadi kekasihku, sudah taat kepadaku, sudah dekat kepadaku selama beberapa tahun. Nah, itu ya. Nah, selama bertahun-tahun selalu begitu, maka aku berikan reward, berikan penghargaan kepadamu, abahtu lakal muharramat itu. Aku bolehkan kepadamu melakukan hal-hal yang haram gitu. Aku berikan kau diskon melakukan hal-hal yang haram, mungkin begitulah bahasanya gitu ya. Diberikan tiket VIP, tiket pengecualian untuk melakukan hal-hal yang haram gitu. Nah, kemudian jawabannya Syekh Abdul Qadir apa? Ikhsya ya la'in itu ya. Ikhsya ya la'in. Binasalah itu. Pergilah wahai
orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergilah engkau, binasalah engkau wahai orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhsya ya la'in. Nah, kemudian ditanya. Nah, kemudian setan itu ya waktu itu, setelah itu dia itu gak kapok gitu ya. Setelah langsung diusir oleh Syekh Abdul Qadir, justru menggoda lagi begitu. Seketika itu juga jawabannya apa? Waqad adlaltu bimisli hadhil waqi'ati sab'ina min ahli thoriq gitu kan. Justru dipuji Syekh Abdul Qadir itu sama setan itu tadi. Wah, hebat kamu Syekh Abdul Qadir gitu. Hebat kamu Abdul Qadir gitu ya. Bahasanya mungkin begitu. Jago kinto gitu ya. Bisa tahu bahwa saya ini adalah setan gitu. Padahal aku bisa mengelabui, aku bisa menyesatkan, mengelabui, menipu dengan kejadian yang sama seperti ini, yaitu mengucapkan itu tadi abahtulakal muharramat itu 70 orang ahli toriko. Nah, begitu. Nah, itu kan Syekh Abdul Qadir diuji lagi tuh. Yang pertama tadi diuji dengan dibolehkan melakukan perkara haram. Sekarang diuji dengan apa? Diuji dengan dia dipuji. Nah, diuji oleh setan, mau ditipu oleh setan, mau dikelabui oleh setan dengan pujian, dengan pujian kehebatan Syekh Abdul Qadir. Dengan dipuji kehebatan, kecerdasan, ketakwaan Syekh Abdul Qadir. Nah, tapi kemudian Syekh Abdul Qadir apa? Di hatinya tidak ada rasa bangga, tidak ada rasa jago, tidak ada rasa kemudian iya saya hebat, tidak. Tuh. Kenapa? Karena semuanya itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Syekh Abdul Qadir tahu semua itu merupakan taufik, merupakan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa tahu, Syekh Abdul Qadir beliau radhiyallahu anhu bisa tahu kalau itu setan, itu juga karena pertolongan, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak langsung bangga diri. Akhirnya kemudian setelah kejadian itu selesai, ada orang yang bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, gitu ya. Bagaimana engkau tahu kalau itu adalah setan? Nah, jawabannya Syekh Abdul Qadir, fa'alimtu annallaha ta'ala la ya'muru bil fahsya. Karena aku tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyuruh perbuatan keji. La ya'muru bil fahsya. Allah tidak akan memerintah melaksanakan perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk. Jadi kemaksiatan itu suatu perkara yang buruk. Ya kayak tadi itu. Nah, seperti disampaikan Habib Abdullah tadi, Imam Abdullah Al-Haddad tadi, bahwa kemaksiatan itu membuat buruk dirinya sendiri. Karena apa? Karena ketika keburukan, maksiat, dosa itu tadi diketahui oleh orang lain, dirinya itu langsung merasa ini orang lain tidak boleh tahu gitu. Dirinya langsung merasa terhina karena orang lain tahu keburukan atau dosa yang dia punya. Berarti dosa itu adalah aib, adalah cacat gitu ya. Semakin banyak melakukan dosa, semakin banyak aib kita, semakin banyak keburukan kita gitu. Makanya harus sering-sering istighfar gitu ya. Nah, sekarang kan enten gitu ya. Orang-orang itu banyak justru bangga itu melakukan dosa itu ya. Jadi pelakor itu bisa bangga gitu ya. Jadi tren TikTok itu ya. Bisa apa itu namanya? Bisa dekat dengan suami orang itu. Ya Allah, naudzubillah itu. Kan bahaya itu. Justru itu kan merusak rumah tangga orang. Itu kan nggak boleh. Sama halnya apa itu namanya? Wanita itu kalau sudah dilamar oleh laki-laki lain, itu kan tidak boleh didekati oleh orang lain, oleh pemuda yang lain gitu. Nah, jadi itu juga dosa itu. Kita tahu si perempuan itu sudah dilamar oleh orang lain, tapi kita tetap memaksa untuk mendekati si perempuan itu. Alasannya sebelum jalur kuning melengkung, itu salah itu. Nah, meskipun jalur kuning melengkung atau tidak, kalau sudah dilamar, gitu ya, itu sudah tidak boleh. Gitu. Karena apa? Ya nanti jadinya apa? Ya pastinya pertikaian, gitu ya. Apalagi sampai kemudian wanita yang sudah dilamar orang sampai dibawa kabur, gitu. Pasti nanti urusan kalau Madura ya pasti nanti kurang lebih ya ada di pertempuran darah itu ya. Pasti nanti ada di pertumpahan darah atau gak begitu permusuhan antar umat. Sampit saja itu kan bahkan ada yang memberi cerita, ada salah satu versi cerita itu kan tragedi Sampit lawan Madura itu. Salah satunya adalah perkaranya wanita gitu kan. Bayangkan itu. Fitnah membesar wanita itu ya sebenarnya itu ya. Maka dari itu
Itu salah satu hal yang membuat saya takut nikah itu. Itu ya, wanita itu fitnah besar itu. Kalau gak kuat itu kita yang akan terlena gitu kan ya. Ya seperti itulah. Tuh, nah, ada pertanyaan? Belum. Ada pertanyaan nih? Nggak ada. Ya sudah kalau nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu bisa